Hey. Apa kabar? Baik. Baik ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda untuk hari ini. Dan kali ini kita akan membahas secara singkat mengenai kontrak kerja atau surat perjanjian kerja untuk pekerja rumah tangga atau pembantu rumah tangga di Malaysia. Apa sih pentingnya memiliki surat kontrak kerja ini? Memiliki surat kontrak kerja ini sangat-sangatlah penting. Karena apa? Karena seperti layaknya perjanjian hitam di atas putih. Semua hak dan kewajiban Anda tertuang dalam surat kontrak kerja ini. Semua hak dan kewajiban dari majikan Anda pun tertuang dalam surat kontrak kerja ini. Dan di sini surat kontrak kerja ini bisa Anda buat melalui agensi. Apakah Anda bisa membuat sendiri surat kontrak kerja ini? Jawabannya tidak bisa. Yang bisa dilakukan oleh majikan Anda agar Anda dan majikan Anda punya surat kontrak kerja ini adalah menghubungi salah satu agensi pekerja yang ada di Malaysia. Lalu, di manakah bisa mendapatkan agensi pekerja ini? Jawabannya sangat mudah. Anda tinggal membuka website Si Permit ID. Di situ akan ada daftar dari agensi-agensi pekerja yang ada di Malaysia. Daftarnya ada banyak sekali. Dan di situ Anda bisa melihat alamatnya yang terdekat dengan rumah Anda. Kemudian, apa saja syarat untuk membuat surat kontrak kerja ini? Jawabannya juga sangatlah mudah, yaitu permit yang masih berlaku dan juga paspor milik Anda yang masih berlaku, juga IC milik majikan Anda. Kemudian pembuatan surat kontrak kerja ini cukup lama ya, sekitar 3 bulan baru kontrak kerja ini siap. Tapi nggak apa-apa lah ya, lama juga nggak apa-apa. Yang penting surat kontrak kerja ini jadi sehingga Anda bekerja di Malaysia ini menjadi aman, tenang, dan juga selamat. Kita bekerja di Malaysia jauh dari keluarga, jauh dari rumah. Tentunya menginginkan jaminan agar kita bekerja ini dengan tenang dan juga hak-hak kita dijamin dan kita juga akan melaksanakan semua kewajiban kita. Nah, ini saya punya contoh surat kontrak kerja yang dibuat oleh salah satu subscriber saya. Jadi ini adalah surat perjanjian kerja milik subscriber saya yang sengaja membagikannya kepada saya, mengirimkannya kepada saya agar saya bisa menyebarkan mengenai apa sih perjanjian kerja ini agar saudara-saudara semua yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga mengetahui dan juga memiliki informasi bahwa ada loh surat perjanjian kerja seorang pembantu rumah tangga di Malaysia. Jadi dengan ada surat kontrak kerja ini tidak akan tuh ada yang namanya penganiayaan, gaji tidak dibayar, paspor ditahan, Anda disiksa, tidak dikasih makan, bahkan dipukuli, tidak akan ada lagi. Karena jika majikan melanggar surat perjanjian kerja ini, majikan Anda tentunya bisa sangat ditindak tegas. Sekarang ada yang tanya lagi, berapa sih harga dari pembuatan surat perjanjian kerja atau surat kontrak kerja ini? Jawabannya bisa berbeda di setiap agensi pekerjanya. Jadi sebelum memutuskan majikan Anda memakai agensi yang mana, tanya dulu harganya. Harganya bermula dari Rp2.000 hingga Rp2.500. Sekitar itulah harganya. Kalau misalnya mau survei dulu nih, telepon satu agensi, tanya harganya berapa. Telepon lagi agensi yang lain, tanya harganya berapa. Nggak apa-apa, survei harga dulu ya, supaya kita bisa mendapatkan harga yang murah. Karena lumayan mahal ya kalau harganya lebih dari Rp2.000. Oke, sekarang akan kita baca secara singkat ya, isi perjanjian kerja atau contract of employment ini. Tapi saya tidak akan bacakan detail per halamannya karena ini kontrak kerjanya cukup tebal. Halamannya itu ada 16 halaman dan kalau saya baca semuanya tulisannya ini per halaman nggak selesai-selesai, ini 2 jam nanti kontennya. Jadi saya akan membacakan apa yang ada di halaman 1 hingga halaman 16. Dan di sini yang bagusnya memiliki perjanjian kerja, di setiap halaman dari kontrak kerja ini ada tanda tangan dari pembantu rumah tangganya dan juga dari majikannya, dan di setiap halamannya ada QR code. Oke, halaman yang pertama adalah perjanjian kerja. Di sini yang bertanda tangan di bawah ini ada nama pemberi kerja, ada nomor IC-nya, ada alamatnya, dan difasilitasi oleh APS. Maksudnya adalah nama agensi yang diberi mandat atau dimintain tolong oleh majikannya untuk membuatkan surat perjanjian kerja ini. Kemudian yang nomor 2 adalah pekerja migran Indonesia. Di bawahnya ada nama, nomor NIK, kemudian tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, nomor paspor, nama ahli waris, hubungan ahli waris, dan juga nomor telepon ahli waris, semuanya tercantum. Oke, kemudian kita ke halaman nomor 2. Halaman nomor 2 ini berisi deskripsi pekerjaan, kemudian juga jika Anda bekerja sebagai pengurus rumah tangga dan juru masak, di sini
sini ada deskripsinya apa saja. Kemudian jika menjadi pengasuh anak ada deskripsinya, dan jika menjadi pengasuh lanjut usia atau lansia, di sini juga ada penjelasannya. Kemudian kita beralih ke halaman 3. Nah, di halaman 3 ini, jika Anda sudah memilih salah satu pekerjaan Anda, entah itu sebagai pengurus rumah tangga, pengasuh anak, atau pengasuh lanjut usia, maka di sini akan ada semua tugas-tugas yang harus Anda lakukan. Detail banget semuanya di sini tertulis. Apa saja tugasnya nanti di konten yang lain ya, kita akan bahas kembali. Kemudian di sini halaman keempat masih dengan tugas-tugasnya dari pekerja rumah tangga itu sendiri. Kemudian ke halaman berikutnya, halaman yang nomor 5, isinya adalah hak dan tanggung jawab dari pembantu rumah tangga. Hak dan tanggung jawabnya itu ada 10, kemudian dilanjutkan 4 tugas lainnya di halaman ke-6. Kemudian masih lanjutan di halaman ke-6 adalah hak dan tanggung jawab dari pemberi kerja. Apa saja hak dan tanggung jawab dari pekerja dan pemberi kerja nanti akan kita bahas kembali ya. Kemudian kita beralih ke halaman yang nomor 7 mengenai segala hal yang berkaitannya dengan asuransi, upah bulanan, bagaimana majikan harus membayar pekerjanya, kemudian bagaimana kalau pekerjanya sakit dan lain-lain. Kemudian masih di halaman 6 adalah mengenai hak dan tanggung jawab pemberi kerja. Di sini ada banyak sekali hak dan tanggung jawab dari majikan. Nanti akan kita baca satu persatu ya. Karena mengenai hak dan tanggung jawab pemberi kerja ini ada banyak sekali butiran-butirannya sampai halaman 7 masih yang sama mengenai hak dan kewajiban majikan dan berlanjut sampai ke halaman 8. Kemudian setelah itu di halaman ke-8 juga ini ada mengenai pembayaran upah. Jadi sistem pembayaran upah yang diberikan oleh majikan kepada pembantu rumah tangganya. Dan di sini ada yang menarik nih. Di nomor 4.2 di sini ada tulisan pemberi kerja wajib membayar upah setiap bulan paling lambat pada hari ke-7 bulan berikutnya secara langsung ke rekening bank milik pembantu rumah tangganya dalam jumlah 1.600. Jadi 1.600 ini adalah gaji yang wajib diterima oleh pembantu rumah tangga dari majikannya, dan majikan wajib memberikan bukti transfer pembayaran upahnya kepada pembantunya dan tidak diperbolehkan untuk melakukan pemotongan upah kecuali diizinkan oleh Undang-Undang Malaysia. Jika ada Anda yang saat ini gajinya dipotongin sama majikannya, itulah resiko jika Anda bekerja dengan tidak resmi dan tidak punya perjanjian hitam di atas putih seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Setelah itu masih di halaman ke-9 ini ada manfaat dan tunjangan, di mana mengenai manfaat dan tunjangan ini ada mengenai cuti tahunan. Kemudian dilanjutkan di halaman 10 ini ada hari libur, di mana pembantu rumah mendapatkan 1 hari libur setiap minggunya, dan jika tidak mendapatkan libur maka akan mendapatkan upah pengganti sebesar Rp92.31 per 1 hari. Jika kalau dalam 1 bulan tidak cuti sama sekali, dikali aja nih kurang lebih Rp93 dikali berapa kali Anda tidak cuti. Kemudian selain itu pembantu rumah juga memiliki minimal 10 jam waktu istirahat per hari. Di bawahnya ada tempat kerja atau tempat tinggal, dan selanjutnya masih di halaman 10 adalah mengenai asuransi. Di sini pemberi kerja wajib memberikan asuransi kepada pekerja rumah tangganya. Jika pembantu rumah tangganya mengalami sakit, kecelakaan, majikan wajib menanggung biaya perawatannya sampai pekerjanya pulih sepenuhnya seperti sedia kala. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 11. Banyak banget ini ya. Ini di halaman 11 isinya jangka waktu berakhirnya perpanjangan dan pembaharuan perjanjian kerja. Kemudian masih di halaman 11 ya, di bawahnya jangka waktu berakhirnya perpanjangan dan pembaharuan perjanjian kerja itu ada pengakhiran perjanjian kerja. Jadi, Anda tidak bisa dipecat semena-mena oleh majikan Anda karena majikan Anda harus memberitahu 30 hari sebelum Anda diberhentikan. Kemudian kita ke halaman berikutnya yaitu halaman 12. Ternyata ini sampai dengan halaman ke-13. Banyak juga ya. Nanti akan kita baca satu-satu ya. Ini saya baca ini semua aja tadi hampir setengah jam sendiri sambil memahami apa maksudnya. Dan di halaman 13 ini ada mengenai pemulangan atau repatriation, di mana biaya pemulangan Anda sebagai pekerja itu ditanggung sepenuhnya oleh majikan Anda setelah berakhirnya perjanjian kerja. Majikan Anda wajib menanggung biaya pemulangan Anda ke daerahnya di Indonesia dalam hal pengakhiran
pemblokiran perjanjian kerja. Jadi kalau Anda pulang ke Indonesia, Anda bayar sendiri, berarti majikan Anda itu telah melakukan kesalahan jika punya perjanjian kerja. Jika tidak punya perjanjian kerja, ya dua-duanya salah itu berarti. Kemudian di halaman ke-14 adalah mengenai lain-lain. Ini akan kita baca satu persatu kapan-kapan lah ya kalau misalnya ada kesempatan. Kemudian kita ke halaman berikutnya di halaman ke-15 mengenai penyelesaian perselisihan. Di sini ada banyak juga poin-poinnya nih, satu lembar segini mengenai penyelesaian kalau ada konflik, kalau ada keributan gitu ya, namanya juga majikan dan pembantu rumah tangga mah ada aja ya masalahnya. Nah, dengan adanya surat kontrak kerja ini bisa diselesaikan secara undang-undang. Kemudian kita ke halaman terakhir nih, halaman nomor 16. Di mana di sini berisi tanda tangan pemberi kerja, tanda tangan pembantu rumahnya, dan juga terdapat 2 tanda tangan dari 2 orang saksi yang berasal dari agensi pekerja yang dilantik oleh majikannya untuk membuatkan surat kontrak kerja ini. Dan yang terakhir ditandatangani atau juga diparaf oleh Bapak Erga Grenaldi selaku Atase Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan juga di sini ada QR code-nya. Jadi ini adalah detail dari isi surat kontrak kerja atau perjanjian kerja antara majikan dan juga pembantu rumah tangga. Dan jika saat ini Anda tidak memiliki surat kontrak kerja seperti ini atau tidak tahu bahwa ada surat kontrak kerja untuk jenis pekerjaan domestik atau pembantu rumah tangga, maka Anda ajak majikan Anda untuk menghubungi agensi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu daftarnya ada di sipermit.id. Dan menurut saya memiliki surat perjanjian kerja ini sangat penting ya, sebagai jaminan karena banyak sekali hal-hal yang ditulis di dalam surat kerja ini menjamin keselamatan, keamanan, dan juga kenyamanan kita. Dan nanti kapan-kapan akan kita bahas ya, yang menurut saya penting untuk Anda ketahui, yaitu di bagian hak dan kewajiban dari pembantu rumah dan juga hak dan kewajiban dari majikan. Oke, baik, demikian mengenai apa saja isi dari perjanjian kerja ini sudah saya bacakan per lembarannya. Mudah-mudahan hal ini dapat bermanfaat dan juga dapat memberikan tambahan pengetahuan untuk kita semua. Saya Eka Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!